Halo kamu rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan membahas salah satu film zombie yang sangat menarik berjudul Warm Bodies tahun 2013. Berceritakan tentang zombie yang jatuh cinta pada seorang gadis pada saat melakukan pemburuan. Bagaimana keseruan kisah cinta mereka? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sudah menjadi zombie bernama R. R sendiri tidak mampu mengingat apapun ketika masih menjadi manusia. Namun, R masih memiliki sedikit memori sebelum berubah menjadi zombie pada saat bertemu dengan beberapa orang di bandara. R tinggal di dalam sebuah pesawat. Ia sering membawa pulang beberapa benda yang dianggapnya menarik. R juga mempunyai teman zombie bernama M. Terkadang mereka masih mengucapkan sedikit kata walaupun hanya sepotong. Selain itu, ada beberapa zombie yang telah berevolusi menjadi zombie jahat, berbentuk tengkorak bernama Bonies. R sendiri masih dapat berpikir, akan tetapi ia memiliki rasa lapar yang jauh lebih besar terhadap daging manusia. Pada suatu saat, R dan M berencana mencari makan dengan memburu manusia. Lantas, mereka dan kelompoknya pergi ke dalam perkotaan. Di sisi lain, diperlihatkan manusia bertahan dari serangan zombie dengan membangun sebuah tembok pembatas yang tinggi. Tampak sekumpulan anak muda sedang ditugaskan untuk mencari persediaan obat dari sebuah rumah sakit di pusat kota. Mereka terdiri dari Julie, lalu pacarnya bernama Perry, dan sahabatnya bernama Nora, serta anggota kelompok yang lain. Meski berpacaran, terlihat hubungan Julie dan Perry tidak begitu mesra. Kolonel Grigio yang merupakan ayah Julie menjelaskan bahwa para zombie tidak bisa berpikir, tidak berdarah, dan tidak memiliki perasaan saat menyerang. Mereka juga diperingatkan untuk lebih berhati-hati jika bertemu dengan para Bonies. Berbekal informasi dari kolonel, mereka segera berangkat menjalankan misi. And thank you for your service today. Corpses look human, they are not. Good luck, Godspeed, and... Sesampainya di pusat kota, mereka langsung memasuki rumah sakit yang dituju dan segera mencari persediaan obat. Di saat yang sama, R dan teman-temannya mencium bau manusia dari dalam rumah sakit. Lantas, para gerombolan zombie ini langsung mengikuti arah dari bau tersebut. Nora dan Julie mendengar sesuatu dari luar dan meminta Perry untuk segera pergi dari sana. Namun, Perry menolak dengan alasan mereka harus mencari persediaan obat. Tiba-tiba, segerombolan zombie menerobos masuk dan mulai menyerang mereka. Pada saat R melihat ke arah Julie, R langsung terpesona dengan kecantikannya. R berusaha mendekati Julie, akan tetapi Perry mencegahnya. I told you I heard something. Hey, we can't just bail, we have orders. Dengan sangat beringas, R menyerang Perry, lantas membunuhnya. Ternyata, R memiliki keunikan, yaitu dengan memakan otak dari korbannya. R dapat melihat segala kenangan dan memori dari korbannya ketika masih hidup. Lantas, pada saat memakan otak Perry, R mengetahui jika Perry merupakan pacar Julie. Ia pun segera menyimpan sebagian otaknya di dalam sakunya. R mencoba menghampiri Julie, namun tampak Julie sangat begitu ketakutan karena mengira ini adalah akhir dari hidupnya. Tanpa disangka, R justru mengoleskan darah ke wajah Julie dan berkata aman. Setelahnya, Julie dipaksa mengikuti ke tempat tinggal R yang berada di dalam sebuah pesawat. Melihat Julie yang menangis ketakutan, R pun pergi memberikan ruang agar Julie merasa lebih tenang. Dalam kesendiriannya, R kembali mengambil otak Perry yang disimpan dalam jaketnya. Pada saat memakannya, R melihat Perry dan Julie sedang makan malam bersama Kolonel Grigio. Julie sempat melarang Perry untuk ikut ayahnya membangun tembok pembatas. Karena Perry khawatir dengan ayahnya, kemudian mereka pergi ke tempat konstruksi melewati sebuah jalan rahasia. Namun setelah sampai di sana, ternyata ayah Perry sudah menjadi zombie. Ketika akan diserang, Julie terpaksa menembak ayah Perry hingga mati. Dari kenangan itu, R menghampiri Julie dan memberikan sebuah selimut agar merasa hangat. R juga memutar musik klasik untuk menemani tidur Julie. Would never consider going to work construction with your phone. This is the only way past the wall. Otherwise, we give some... Dad,
Keesokan harinya, Julie meminta agar dilepaskan dan kembali pulang. Namun, R berkata jika di luar tidaklah aman. Lantas, Julie meminta makanan karena sudah merasa lapar. R pun keluar dan menyuruh Julie untuk tetap tinggal di dalam pesawat. Ketika R sudah jauh, hal itu dimanfaatkan Julie untuk kabur dari pesawat itu. Namun sayang, di luar banyak zombie yang berkeliaran. Di saat Julie bersembunyi, tiba-tiba R datang dan kembali menyelamatkan dirinya. Just let me go. I'm very grateful for some food. Sesampainya di dalam pesawat, R memberi Julie sekaleng makanan dan juga memberinya sebotol minuman. Melihat kebaikan R, Julie pun penasaran dan menanyakan namanya. Karena tidak bisa mengingat namanya dan dirinya hanya bisa berkata R, lantas Julie memberikan nama R untuknya. Selain itu, Julie juga setuju untuk tinggal dengan R dalam beberapa hari ke depan, agar zombie yang di sekitar tempat tinggal R lupa akan kehadiran Julie di sana. Lantas, mereka menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang. You have a name? Does your name start with R? Why don't I just call you R? Few days, huh? Pada malam hari, ketika Julie sedang tertidur, R kembali memakan sisa otak Perry. Namun alangkah terkejutnya R, karena yang didapat adalah kenangan buruk milik Perry. Hal ini disebabkan otak Perry yang mulai membusuk sehingga ia memuntahkan semuanya. Tanpa diketahui, ternyata Julie kembali kabur dan dikepung oleh teman-teman zombinya. R pun bergegas datang dan langsung menyelamatkan Julie dari serangan. Sontak, hal ini membuat teman-temannya menjadi bingung. Tanpa disangka, para bonis pun datang di tempat itu. Dengan cepat, R membawa Julie pergi dari sana. Namun, ketika mereka berdua sudah terkepung, tiba-tiba M datang dan langsung menabrak para bonis hingga terpental. Lalu, mereka pergi menuju garasi mobil di bandara. Saat tiba di sana, ternyata teman-teman zombinya telah mengepung mereka. Seketika, Julie langsung menggenggam tangan R. Hal ini membuat para zombie yang lain luluh sehingga memberikan jalan. Kemudian, Julie dan R segera menaiki mobil untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan, mereka diterpa hujan yang sangat deras, sehingga mereka memutuskan untuk menginap di sebuah rumah yang dahulu pernah dievakuasi oleh ayah Julie. Come with me. Dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah kamera dan saling berfoto. Pada saat akan tidur, Julie meminta R untuk menemaninya. Sebelum tidur, mereka sempat berbicara sejenak dan Julie memuji R karena telah menyelamatkan dirinya berulang kali. R pun mencoba berkata jujur pada Julie bahwa yang telah membunuh Perry adalah dirinya. Sontak, Julie merasa sedih dan kecewa karena yang telah membunuh pacarnya adalah zombie yang selama ini menolongnya. Di malam itu, untuk pertama kalinya, R tidur dan bermimpi bertemu dengan Julie, Perry, dan Nora. Dalam mimpinya, R berkata ingin sekali bersama dengan mereka. Namun Perry menjawab, hal itu tidaklah mungkin karena dia telah memakan pacarnya. Jeez. I'm exhausted. You could sleep in there. Do you have to eat people? You're a good person. I guess I hope that you didn't. Ketika pagi tiba, R terbangun dan menyadari jika Julie sudah pergi meninggalkannya. Akhirnya, R memutuskan untuk kembali pulang menuju bandara. Di sisi lain, teman zombie R melihat gambar tangan yang saling menggenggam. Tanpa disangka, jantung mereka tiba-tiba kembali berdetak. Namun di belakang mereka, segerombolan bonis datang menghampiri. Para bonis ini marah karena mereka telah membantu manusia dan berencana mengincar Julie serta menyerang kamp perlindungan di balik dinding. Feel it. Pada akhirnya, Julie berhasil pulang dan bertemu dengan ayahnya di kamp perlindungan. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, R bertemu dengan teman zombinya. M memberitahu jika semalam bisa merasakan kenangan dan ingatan dalam mimpi.
Namun, M juga berkata jika ada masalah yang jauh lebih besar, yaitu para Bonis sedang mencari R serta Julie, dan berencana menyerang kamp perlindungan manusia. R dan teman zombinya berencana menyelinap untuk memberitahu Julie akan serangan itu. Mereka juga mengumpulkan pasukan zombie untuk membantu melawan para Bonis. Berdasarkan memori dari ingatan Perry, R mencoba menelusuri jalan rahasia untuk menuju kamp perlindungan. Is she okay? Clear, sir. I thought I lost you. Bonies chased me out looking for you and her. Will you Help? Singkat cerita, R telah sampai di kamp perlindungan, kemudian pergi menuju rumah Julie. Sementara itu di rumahnya, Julie sedang menceritakan semua hal kepada Nora. Terlihat Julie merasa sedih setelah berpisah dan mulai merindukan pada saat bersama dengan R. Ketika Julie duduk di atas balkon, ternyata R sudah sampai di sana. Julie sangat terkejut dengan kedatangan R. Lantas, Julie bergegas membawa R masuk ke dalam kamarnya. I actually miss him. What is wrong with me? Jesus, R, what are you doing here? I actually missed you. Di sana, Nora berkata jika R berbeda dengan zombie yang lain, karena R tidak mengeluarkan bau busuk. Kemudian, R memberitahu alasan dia datang ke sana, yaitu tentang rencana para Bonis untuk menyerang kamp perlindungan. Julie berencana memberitahu ayahnya, namun sebelum itu, mereka merubah penampilan R agar terlihat seperti manusia sepenuhnya. I can't even smell. You don't smell right. He doesn't smell right. Bonnie's chasing me. What other choice do we have, Nora? We could fix him up. Okay, we have to go to my dad. Di sisi lain, tampak para Bonis sudah mengumpulkan pasukan dan sedang berlari menuju kamp perlindungan. Akhirnya, Julie dan R pergi menemui ayahnya, namun kolonel sudah mengetahui tentang penyerangan para Bonis. Julie akhirnya berkata pada ayahnya jika zombie mengalami perubahan dan memiliki harapan untuk sembuh menjadi manusia kembali. Namun, ayahnya tidak langsung percaya. Dengan terpaksa, Julie menunjukkan keberadaan R di sana. Ayahnya pun merasa heran karena mendengar zombie bisa berbicara. Mengetahui R adalah zombie, kolonel langsung menodongkan pistolnya serta akan menembak R. Tiba-tiba Nora datang dan mengacungkan senjatanya ke arah kolonel. Lalu Nora menyuruh R dan Julie untuk segera pergi dari sana. What is going on? So skeletons and corpses coming. Are coming back to life. I want you to wake up. You're a corpse. No, Dad. Get out of here and be safe, no matter what. Okay? Kemudian R mengajak Julie untuk bertemu dengan teman zombinya di basement. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui ada banyak zombie yang akan membantu mereka. Pada saat yang sama, para Bonis telah sampai di tempat itu dan mulai memasuki ruangan. Sementara mereka akan berperang melawan para Bonis. Namun sayang, beberapa Bonis berhasil kabur sehingga mengejar R dan Julie. Dengan sepenuh kekuatan, R berusaha untuk melindungi Julie dari serangan para Bonis. Ketika tentara sampai di basement, mereka dibuat kebingungan karena melihat para zombie dan Bonis sedang bertarung di sana. Pada akhirnya, tentara ini menyadari bahwa M dan teman zombinya berusaha membantu mereka, sehingga semua tentara mulai melawan dan menembaki para Bonis. Di sisi lain, R dan Julie akhirnya terpojok pada saat dikejar Bonis. Terlihat mereka berada di ujung gedung dengan sebuah kolam di lantai dasar. Karena R telah berjanji untuk melindungi Julie, akhirnya R memeluk Julie dan langsung melompat ke arah kolam. Pengorbanan R berhasil membuat Julie selamat. Akan tetapi, Julie mengira bahwa R telah mati di dasar kolam. Dengan cepat, Julie menarik tubuh R dan membawanya ke permukaan. Tanpa disangka, R selamat dan berubah menjadi manusia kembali. Namun pada saat itu, Kolonel Grigio datang dan langsung menembak bahu R. Julie berusaha melindungi R dan berkata jika R telah menjadi manusia normal karena dari luka tembaknya mengeluarkan darah. Kolonel Grigio akhirnya percaya dan segera membawa R menuju rumah sakit terdekat. He's alive! He's bleeding, Dad! Get the hell out of here. Pada akhirnya, kerjasama mereka berhasil mengalahkan semua Bonis yang ada.
Hingga akhirnya manusia mulai hidup berdampingan dengan para zombie. Mereka percaya semua zombie yang ada kini telah mengalami perubahan dan dapat menyembuhkan diri untuk kembali menjadi manusia normal. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Air dan Julie yang sedang duduk berdua melihat tembok pembatas yang sedang dihancurkan. Pertanda umat manusia dan para zombie kini telah bersatu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur, sampai jumpa dan bye-bye.